warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah strategi belajar dan mengajar. Nah, di sini kami akan menerapkan strategi open ended kepada siswa dengan materi permutasi dan kombinasi. Nah, untuk perkenalan pertama, Perkenalkan, nama saya Samira Sasabila dengan akhiran NIM 16 sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Nabila Kadisi dengan akhiran NIM 050 sebagai murid. Saya Salsabila Safa Azra dengan NIM akhir 063 sebagai murid. perkenalkan saya Ridho Bransyah dengan akhiran NIM 1152 sebagai pemateri atau guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Nah, di sini kan sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dipersilakan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum kita mulai materi, apakah sebelumnya ada yang tahu permutasi dan kombinasi itu apa? Belum. Nah, karena belum, lanjut kita ke materinya. Karena minggu kemarin kan kita membahas tentang kaidah penjajahan. Nah, kaidah penjajahan itu ada hubungannya dengan permutasi dan kombinasi. Nah, pertama yaitu pengertian dari permutasi. Nah, permutasi itu adalah pengaturan sebagian atau seluruh himpunan dalam urutan tertentu. Nah, dalam permutasi ini terdapat beberapa jenis. Untuk yang pertama yaitu permutasi dengan n unsur yang berbeda. N unsur yang berbeda itu berarti misal kita memiliki contoh soal dari 5 negara mau dipasang 5 bendera. Nah, berapa cara kita untuk memilihnya? Nah, kita menggunakan permutasi dengan n unsur yang berbeda dengan rumus yaitu P atau permutasi n dari n itu sama dengan n faktorial. Nah, tahu kan apa itu n faktorial? No, n faktorial itu ketika kita mempunyai misal n-nya itu kita kasih 5 faktorial, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, itulah yang disebut dengan faktorial. Yang kedua yaitu permutasi dengan permutasi R dari n unsur yang berbeda. Nah, di sini kita menggunakan rumus P n R itu sama dengan n faktorial dibagi dengan n dikurangi r faktorial. Nah, selanjutnya yaitu permutasi siklis. Apakah ada yang tahu siklis itu apa? Permutasi siklis itu apa? Belum. Nah, permutasi siklis itu ketika kita menjumpai sebuah soal, yang soalnya itu dari 5 orang duduk berlingkar. Berapa cara agar 5 orang itu duduk berlingkar? Berapa caranya gitu? Nah, kita menggunakan rumus permutasi siklis itu sama dengan n dikurangi 1 faktorial. Nah, selanjutnya yaitu permutasi dengan unsur yang sama. Permutasi dengan unsur yang sama itu kita dapatkan rumusnya itu sebagai P n K1, K2 sampai Kt itu sama dengan n faktorial dibagi dengan K1 faktorial, K2 faktorial, K3 faktorial sampai Kt. Nah, contoh soalnya itu ketika kita memiliki kata kombinatorika. Nah, berapa sih cara untuk kita menyusunnya dengan syarat unsur yang sama itu kita hitung satu saja. Nah, selanjutnya itu permutasi berulang. Nah, di sini permutasi berulang itu terdiri dari k unsur dengan didefinisikan dengan rumus P n itu sama dengan n dan k, di mana n-nya itu sebuah unsur dan permutasinya itu kita anggap sebagai k. Selanjutnya, dari sini apakah ada yang ditanyakan atau ada yang dibingungkan gitu? Oh, kalau tidak ada, langsung kita lanjut. Soalnya ini kan tinggal kita dari soal, habis itu soalnya gini, terus kita menggunakan rumus ini kita diskusikan. Nah, ini ada contohnya. Nah, di sini contoh dari permutasi R dari n unsur yang berbeda. Nah, di sini contohnya itu tersedia 5 buku mata pelajaran yang berbeda, diambil 3 buku yang akan disusun di atas rak buku. Nah, berapa macam susunan yang dapat kita lakukan? Nah, di sini karena dari 5
5 mata pelajaran diambil 3. Nah, berarti di sini kita pakai yang rumus permutasi N dari N unsur yang berbeda. Nah, yaitu permutasi 5 dari 3. Berarti 5 faktorial. 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Berarti 5 dikurangi 3 faktorial berarti 2. Nah, di sini dapat kita bagi 2 faktorial dengan 2 faktorial, hasilnya kan 1. Berarti sisanya 5 dikali 4 kali 3, hasilnya 60. Nah, jadi cara kita untuk menyusun dari rak buku 3 buku dan 5 buku itu adalah 60 cara. Nah, mudah kan? Mudah. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik. Nah, selanjutnya yaitu tentang kombinasi. Nah, kombinasi sama permutasi itu dua hal yang biasanya itu tidak dapat dipisahkan. Nah, kalau kombinasi dan permutasi. Kalau permutasi itu pengertiannya itu memperhatikan urutan. Nah, kalau yang kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Nah, kalau permutasi itu misal dari sebuah kelas mau dipilih dari 10 siswa dipilih sebagai ketua, sekretaris bendahara. Nah, berarti kita itu menggunakan permutasi atau kombinasi? Permutasi. Nah, permutasi. Nah, gitu. Jadi bedanya antara kombinasi dengan permutasi itu seperti itu. Nah, di sini kombinasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu kombinasi yang pengulangannya itu dibolehkan. Nah, sini ada contoh. Contohnya itu ketika mengambil 3 bola dari suatu wadah yang berisi 3 bola merah dan 3 bola biru. Nah, di sini dinyatakan bisa saja terambil 2 bola merah dan 1 bola biru. Itu ketika pengulangan itu dibolehkan. Ya, yang kedua yaitu pengulangan tidak dibolehkan. Contohnya, ketika kita memiliki 2 orang dari kelompok beranggotakan 5 orang. Nah, tidak mungkin orang pertama dan orang kedua itu adalah 1 orang yang sama. Ya, jadi itu merupakan pengulangan yang tidak diperbolehkan. Nah, secara umum rumus kombinasi itu yaitu kombinasi N dari R itu sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Nah, untuk lebih jelasnya itu kalau kita lihat dari definisi ini kan kayak sulit kan. Langsung kita ke contoh soalnya biar lebih mempermudah pemahaman materinya. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, dalam satu kelompok terdapat 6 orang. Jika 2 di antaranya itu akan melakukan presentasi di depan kelas, nah berapa banyak susunan yang mungkin untuk memilih 2 orang tersebut? Nah, kan karena di sini itu tidak memperhatikan kayak urutan harus seorang kayak tadi contoh soal tadi ketua dulu, baru habis itu bendahara, kan ini nggak ada. Jadi ini langsung kita substitusikan ke rumusnya, yaitu kombinasi 6 dari 2, yaitu 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 6 dikurangi 2 faktorial. Hasilnya berapa? 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 2 kali 3 kali 4 faktorial. Nah, 4 faktorial sama 4 faktorial kita bagikan hasilnya 1. Jadi tinggal 6 kali 5 dibagi dengan 2 kali 1. 6 kali 5 itu berapa? 30 dibagi dengan 2. Berarti hasilnya 15. Nah, berarti susunan yang mungkin untuk memilih 2 orang tersebut adalah 15 cara. Nah, selanjutnya ada yang ditanyakan dari soal atau ada yang mungkin dibingungkan? Tidak. Kalau tidak ada, yaitu kita lanjut ke latihan soal. Nah, dari latihan soal ini kan ini ada di sebuah sekolah terdapat klub olahraga renang. Jumlah anggota klub tersebut adalah 20 siswa. Di saat pemilihan pengurus baru untuk klub tersebut terdapat 1/4 sampai setengah dari anggota klub tersebut yang mencalonkan diri sebagai pengurus. Nah, jika dibutuhkan 5 orang untuk menjadi pengurus, maka berapa banyak cara untuk memilih pengurus klub tersebut? Nah, dari soal ini silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, nanti ini termasuk kombinasi atau permutasi.
Permutasi. Nah, benar permutasi. Kenapa kok permutasi? Karena tidak Oh ya, benar. Karena tidak memperhatikan urutan. Nah, untuk mengerjakannya itu biar lebih biar lebih mudah atau lebih ringan, Bapak akan menjadi dua kelompok. Untuk yang kelompok pertama ada di deret depan, untuk yang kelompok kedua ada di deret belakang. Nanti kalau sudah menyelesaikan, silakan angkat tangan dan bisa mempresentasikannya di depan. Kalau ada yang bingung silakan tanya ya. Oke. Baik, Pak. Gimana? Tanyakan. Nah, ini kan pakai apa ini? Permutasi ya. Iya. Jadi huruf-hurufnya permutasi kan sudah ada tadi, tinggal substitusikan dan menyelesaikan. Mari, Pak. Langsung ke itu kan tadi ada rumusnya, ini menggunakan permutasi atau kombinasi? Permutasi. Permutasi. Langsung ke substitusi, nanti kalau sudah bisa langsung angkat tangan. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Apakah? Oh iya benar.
diketahui jumlah anggota klubnya itu sembilan 20. Nah, lalu yang mau dijadikan pengurus itu kan 5 orang. Nah, apabila ada 6 orang yang akan mencalonkan diri, maka itu rumusnya kan langsung disubstitusi ke rumus permutasi, yaitu hasilnya ada 720 cara untuk memilih orang yang jadi pengurus. Nah, gimana? Apakah ada yang ditanyakan atau ada yang berbeda dari jawaban ini? Berbeda. Oh, kalau berbeda silakan disampaikan di depannya. Disampaikan aja. Berbedanya di mana ya? Di depan ini. Jadi kelompok saya itu mengambil apabila ada 5 orang yang mencalonkan diri. Jadi perbedaan ini ya, orang yang mencalonkan diri. Iya. Kalau berapa? Jadi kalau 5 orang bisa ditulis. Iya. Jadi ada 120 cara untuk memilih pengurus. Bisa dijelaskan kenapa kok 5 dan tadi itu kok 6? Kok bisa enggak? Silakan dijelaskan. Karena Untuk pertama dipilih dari 5 pengurus, berarti permutasi 5 dari dari 20 diambil berarti Jumlah anggota yang dipengurusnya kan 5. Iya. Terus yang mencalonkan itu kan juga 5. Jadi kan P-nya 5,5 gitu kan. Oh iya. Iya. Nah, gimana? Apakah ada yang mungkin dibingungkan atau mau ditanyakan tentang kenapa kalau dua jawaban ini itu sudah berbeda, tapi kenapa harus benar? Karena kalau di soal ini itu tidak hanya satu jawaban saja yang tepat, berarti ada dua. Karena ada dua itu berarti kita kayak oh ini memakai 6 orang, terus ini 5, terus setelah itu bisa 4. Karena kenapa? Karena di soal ini tuh tidak ada ketentuan tertentu, jadi kita bisa bebas memilih 6 orang yang menjadi pengurus atau 5 orang atau 4 orang. Nah, selanjutnya apakah ada yang ditanyakan dari soal ini? Nah, karena tidak ada, nah di sini Bapak akan memberikan latihan soal yang dapat dikerjakan di rumah untuk sebagai bahan latihan. Nah, soalnya seperti ini. Nah, sebelum kita menyelesaikan, nah selanjutnya ini dari soal ini bisa diidentifikasi. Nah, termasuk soal permutasi atau soal kombinasi. Silakan dibaca terlebih dahulu. Ani mempunyai sebuah wadah kecil yang berisi kelereng. Di dalam wadah tersebut terdapat 10 kelereng berwarna hijau dan biru. Nah, jika kelereng warna biru lebih banyak daripada hijau, maka berapa banyak cara mengambil 2 kelereng hijau dari wadah tersebut? Nah, di sini memperhatikan urutan apa tidak? Iya. Ya, karena ini memperhatikan urutan berarti menggunakan Kombinasi. Nah, berarti udah jelas ya ini menggunakan kombinasi. Nanti kalau cara-caranya atau hasilnya bisa dikumpulkan besok pagi di meja saya. Nah, apakah dari pembelajaran dari awal sampai akhir ada yang ditanyakan? Nah, karena sudah cukup, mungkin sudah cukup dari Bapak ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.